Oke, lanjut lagi ya. Di sini berarti tadi ini kali 1 berarti tetap ya. Nah, kali 1 tetap jadinya 2x plus 3y sama dengan 8. Udah, kemudian ini juga dikurang karena sama tanda 3y sama 3y kurang. Gitu. Terus 9x kurang 2x itu 7, 7x 15 kurang 8 7. Berarti x-nya sama dengan 1, 7/7 ya. X 1, kemudian udah dieliminasi, kita substitusi ke persamaan, terserah mau ke persamaan yang pertama atau yang kedua, itu nanti hasilnya bakal sama aja. Jadi kalian lihat aja yang angkanya lebih gampang yang mana. Ini yang agak lebih gampang yang persamaan pertama kan ya. Berarti kan 3x plus y sama dengan 5. Berarti 3x nya kita masukin atau substitusi jadi 1 ditambah y sama dengan 5. Berarti 3 ditambah y sama dengan 5. Berarti y nya sama dengan 3 nya pindah ruas jadi negatif 5 negatif 3. Y nya sama dengan 2 gitu. Jadi sama aja kan, mau metode substitusi, metode eliminasi, atau metode campuran, itu x nya tetap 1, y nya tetap 2 maksudnya. Oke, semoga paham ya. Jadi lebih enak itu metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Oke. Terus ini terdapat 3 kasus yang mungkin muncul dalam penentuan penyelesaian suatu sistem persamaan linear. Kita di sini waktu itu pakai apa aplikasinya namanya? GeoGebra kan ya? Ke GeoGebra, coba kita coba. Di sini ada, di sini berarti ada garisnya itu x min 3y sama dengan min 3. Kita masukin dulu x min 3y sama dengan min 3 sama enter. Nih garisnya, jadi si x min 3y sama dengan min 3 tuh garisnya seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau kalian gambar tuh di koordinat kartesius nanti bakalan sama kayak gini. Terus yang di sini ada yang persamaan kedua itu x plus y sama dengan 2. Jadi di sini tuh kasus-kasusnya maksudnya gimana? Nanti kita lihat si garisnya itu bentuk si x min 3y sama dengan min 3 tuh kayak gimana sih? Terus bentuk dari x plus y sama dengan 2 tuh gimana sih? Pakai yang tadi aplikasi GeoGebra. Ini cuma mau lihat gitu ya, bentukannya gimana sih gitu. Oke, berarti di situ ada x plus y sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, ini. Jadi, yang dari tadi kita cari tuh yang himpunan penyelesaian atau nilai x sama y-nya itu si titik potong. Titik potong antara garis atau persamaan pertama sama persamaan 2 ya. Di sini ada x min 3y sama dengan min 3 sama x plus y sama dengan 2. Kalau digambar nih seperti ini nih. Yang biru itu x plus y sama dengan 2, yang hijau itu ada x min 3y sama dengan min 3. Jadi yang tadi kita cari pakai metode eliminasi, substitusi, sama campuran itu kita nyari si titik potongnya ini. Nah, ini berarti nanti kalau misalkan kita cari nilai x sama y-nya itu x-nya itu 0,75, y-nya juga 1,1,25 gitu. Paham ya? Jadi yang pertama ini kasusnya memiliki titik potong atau memiliki penyelesaian. Oke. Ini memiliki penyelesaian yang pertama. Yang pertama itu kasusnya memiliki penyelesaian. Karena tadi dia memiliki titik potong kan ya, memiliki titik potong. Pokoknya memiliki titik potong pasti dia punya penyelesaian. Nah, kemudian ini ada yang kasus kedua. Misalkan ada x plus y sama dengan 5 sama x plus y sama dengan 3. Coba kita coba lagi ke persamaan yang ini. Pakai aplikasi ini. X plus y sama dengan 5 sama x plus y sama dengan 3 ya. X plus y sama dengan 3. Nah, gambarnya ternyata seperti ini. Tuh, sampai bawah, sampai kapanpun gitu ya. Sampai besar pun saya kecil ini ukurannya itu, sampai kapanpun dia bakal terpisah kayak gini garisnya atau nggak ada titik potongnya. Berarti bisa kita simpulin bahwa yang kasus kedua ini, yang x plus y sama dengan 5 sama x plus y sama dengan 3 itu tidak memiliki penyelesaian karena dia nggak punya titik potong gitu. Jadi pokoknya yang memiliki titik potong itu memiliki penyelesaian ya.
Terus kalau misalkan ini dia kan selalu terpisah walaupun sampai kapanpun, sampai ujung gitu ya, nggak ada ujungnya, itu dia yang tidak punya penyelesaian. Tuh. Nah, berarti yang kasus kedua itu tidak memiliki penyelesaian. Karena karena tidak memiliki titik potong, atau dia tadi garisnya sejajar gitu ya, memiliki titik potong gitu. Jadi garisnya tadi begini. Nah, kalau yang tadi yang kasus pertama kan ada titik potongnya ya, atau titik potongnya di sini gitu. Itu memiliki penyelesaian. Yang kasus kedua tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki titik potong. Nah, yang kasus ketiga gimana nih? Coba kita gunakan lagi. Ada di situ x min y. X min y sama dengan 1. X min Y sama dengan 1, kemudian yang keduanya itu 3x min 3x min 3y sama dengan 3 ya. Coba 3x min 3y sama dengan 3 ya, benar. Udah lah, terus gimana nih kalau misalkan gambarnya kayak gini? Yang ini ya, titik yang yang garis pertama itu yang ini nih, yang warnanya ungu. Nah, yang garis kedua ini yang 3x min 3y sama dengan 3, ini yang hitam nih. Nah, berarti dia bertumpuk kan ya? Yang x min y sama dengan 1 itu yang bawah tuh, garis yang di bawah, terus yang 3x min 3y sama dengan 3 itu numpuk gitu di atasnya garis x min y sama dengan 1. Itu berarti artinya memiliki hingga penyelesaian, karena di sini titik potong semua kan, jadinya dia berhimpit garisnya. Kalau berhimpit berarti penyelesaiannya itu tak hingga, atau ini semuanya nih di titik yang ini, titik yang pokoknya sepanjang garis itu semuanya penyelesaiannya, karena dia garisnya berhimpit atau memiliki hingga penyelesaian. Oke, semoga sampai sini paham ya. Oke, kita tulis lagi di sini. Memiliki hingga penyelesaian. Ketiga ini memiliki hingga penyelesaian. Karena tadi garisnya hingga penyelesaian, karena tadi garisnya berhimpit, berarti itu sepanjang garisnya itu dia titik potongnya gitu, karena mereka berhimpit. Oke, nah kalau tadi kan kita pakai aplikasi ya, kalau misalkan nanti kalau ulangannya udah di kertas gitu ya, ulangannya di kertas itu gimana caranya biar tahu kasus-kasus ini? Pakai gradien. Jangan lupa tuh kelas 8 udah pernah belajar kan gradien. Misalkan kalau gradien itu persamaan umum garis kan itu selalu AX plus BY plus C gitu ya, sama dengan 0. Berarti kalau mau nyari gradien itu M ya, namanya M. Jangan dilupain, M-nya itu sama dengan min A per B. Ingat, A-nya itu yang punyanya X, B-nya itu selalu yang punyanya Y ya. Gitu. Jadi kita ujinya pakai gradien. Kalau misalkan nggak pakai aplikasi, tadi kan pakai aplikasi langsung ketahuan gitu gambar garisnya gimana. Kalau misalkan manual gitu atau hitung-hitungannya gimana, itu kita pakai gradien. Berarti kita cari dulu nih yang pertama. Yang garis pertama itu kan X min 3Y sama dengan negatif 3. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya tadi min A per B kan ya? Min A per B. Nah, A-nya tadi yang punyanya X, berarti yang X di sini kan seharusnya ada 1 kan? Berarti di sini min 1 per B-nya min 3. Berarti di sini gradiennya 1 per 3 gitu ya. Ini gradien yang garis pertama. Terus gradien yang garis kedua, di situ ada X plus Y sama dengan 2. Berarti kalau mau nyari gradien M itu min A per B. Min A-nya di sini kan seharusnya ada 1 kan? Min A per B-nya juga 1. Berarti di sini min 1.
Nah, bisa kita simpulin kalau misalkan gradien yang